Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfian dengan akhiran NIM 105. Saya dari kelas C Sistem Informasi angkatan 2024. Jadi mungkin di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai WiFi, tools yang otomatis untuk wireless auditing di Linux. Nah, jadi sebelum itu WiFi itu apa? Jadi WiFi itu adalah tools berbasis Python yang berjalan di Linux. Terutama itu dia di bagian Linux, di kali Linux, untuk mengotomatiskan proses audit keamanan jaringan WiFi. Dibuat oleh dari 82 dan dikelola oleh Kimocoder. Jadi WiFi itu dia bukan tools yang melakukan serangan secara langsung, tapi dia lebih berperan sebagai otak pengendali yang mengatur dan menjalankan tools lain seperti Aircrack, Airplay, Airdump, Hashcat, dan Reverse contohnya secara otomatis dan berurutan. Oke, langsung saja mungkin ada jenis serangan WiFi. Jadi di sini kita ada teknik modern yang ditemukan pada 2018 di mana WiFi itu cukup mengirim satu request aja ke router untuk mendapatkan sebuah hash kriptografi atau PMKID. Jadi dia tanpa perlu menunggu ada perangkat lain yang sedang connect. Yang pertama itu ada WPA, handshake capture. Jadi ini adalah teknik klasik di mana WiFi itu merekam percakapan rahasia antara router dan perangkat yang sedang connect. Jadi jika tidak ada perangkat aktif, WiFi itu bisa memaksanya dengan mengirimkan paket deauthentication agar perangkat disconnect lalu reconnect. Yang kedua ada WPS attack, di mana jika router ini mengaktifkan fitur WPS, jadi WiFi ini memakai tools seperti River untuk brute force pin 8 digit yang memiliki maksimal sekitar 11.000 kombinasi saja. Ini ada cara kerja WiFi. Jadi cara kerja WiFi itu dimulai dengan mengaktifkan monitor mode pada kartu WiFi, yaitu mode di mana kartu WiFi itu bisa mendengar semua paket di udara tanpa harus terhubung ke jaringan manapun. Nah, setelah itu WiFi itu melakukan scanning untuk menemukan semua jaringan WiFi di sekitar beserta informasinya seperti nama jaringan, MAC address, router, channel, dan lain-lain. Jenis enkripsi juga. Pengguna juga kemudian memilih target dan WiFi ini akan otomatis menentukan metode serangan yang paling cepat. Nah, mungkin di sini ada simulasi singkat mengenai WiFi. Jadi di gambar pertama itu kita bisa lihat pada tahap ini itu tools ini mulai melakukan scan untuk mencari jaringan WiFi yang ada di sekitar. Nah, dari semua jaringan yang terdeteksi itu akan ditampilkan beserta informasi seperti kayak nama WiFi, kekuatan sinyal, jenis keamanan, status WPS, dan jumlah perangkat yang terhubung. Di gambar kedua itu kita bisa lihat kita itu memilih target WiFi. Jadi setelah proses scan selesai, muncul daftar jaringan yang berhasil ditemukan. Jadi di tahap ini dipilih salah satu jaringan yang akan dianalisis lebih lanjut dengan memasukkan nomor yang sesuai pada daftar. Di gambar ketiga itu ada kita memulai proses analisis. Jadi kita setelah target tadi dipilih, tools ini menjalankan proses analisis terhadap jaringan tersebut. Sistem mencoba memeriksa konfigurasi keamanan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk proses pengujian. Nah, di gambar selanjutnya, gambar keempat, itu kita proses pengujian berjalan. Jadi pada tahap ini kita melakukan pengujian yang dimana ini pengujiannya sudah berlangsung. Terlihat beberapa percobaan mengalami timeout atau tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Jadi hal ini itu kegiatan seperti ini muncul itu menunjukkan bahwa proses analisis membutuhkan waktu dan tidak selalu langsung berhasil. Di gambar selanjutnya yang di tengah, gambar kelima itu kita melakukan verifikasi data yang didapat. Jadi setelah data berhasil diperoleh,
Jadi kita langsung melakukan pengecekan untuk memastikan data tersebut valid. Jadi proses verifikasi ini penting agar analisis hasilnya itu betul-betul benar sesuai dengan kondisi jaringan yang sedang diuji. Untuk gambar terakhir yaitu hasil pengujian. Jadi di mana gambar ini tuh melihatkan tahap terakhir, menampilkan hasil dari proses pengujian yang telah dilakukan. Jadi informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk melihat bagaimana kondisi keamanan jaringan dan apakah terdapat konfigurasi yang perlu diperbaiki agar lebih aman. Mungkin untuk kesimpulan itu untuk kita melindungi jaringan dari WiFi. Jadi cara paling efektif adalah kita menggunakan password yang panjang dan unik yang tidak akan ditemukan di WordDisk manapun. Dan juga kita bisa mematikan fitur WPS di router. Dan jika memungkinkan beralih ke enkripsi WPA3 yang secara fundamental itu lebih aman, lebih tahan terhadap serangan jenis ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.